Poin gue adalah sangat disayangkan kalau negara diwakili oleh pemerintah dan state aparatus kemudian menghabiskan energi dan uang pajak rakyat untuk mengurusi sesuatu yang sebenarnya tidak prioritas. Ya, apalagi kalau kemudian ya ditengarai ada unsur-unsur tadi, ya maksud-maksud yang terselubung tadi. Ini kalau ada ya, ini menurut gue sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Karena persoalan kita itu bukan di sana, ya. Gua hakul yakin persoalan bangsa ini bukan HRS, bukan FPI. Guys, hari libur tanggal merah 24 Desember. Enak juga ya. Tapi gua tetap take video ini pagi-pagi menjelang siang, menjelang jam 11 karena gua tetap ingin menyapa lu dan ngobrol-ngobrol ya. Kemarin gue dibuat kaget nih. Mbak Nani Esdeyang, ya lu tahu salah satu jurnalis senior kita itu posting status di Facebooknya. Nih kita tayangin ya. Dia ngomong gini, tiba-tiba di sebuah hotel di Petamburan ditemukan narkoba 2 kuintal lebih dengan kode Timteng, Timur Tengah ya. Kemudian kediaman dan pondok pesantren beliau di Megamendung diminta paksa PTPN. Beliau di sini nampaknya adalah HRS, Habib Rizik Syihab. Padahal sebelum dipakai puluhan tahun digarap petani dan beliau membeli dari petani itu. Mengapa semua tiba-tiba? Semua sebuah kebetulan. Gusti Allah mboten sare, tolong ya Rob. Gue merenung pas baca, ini ada apa lagi ya? Karena sebelumnya gue juga dibuat kaget. Ya pas baca berita ternyata HRS pun ditersangkakan di Polda Jabar setelah sebelumnya di Polda Metro. Ya, lu tahu kan yang di Polda Metro terkait apa? Keramaian di Petamburan. Pernikahan anaknya sama Maulid Nabi. Kemudian ternyata yang di Megamendung pun dipersoalkan ya keramaian di pesantren beliau di Markas Syariah dan itu wilayahnya dari Polda Jabar. Jadi beliau ini bolak-balik nih sekarang Polda Metro, Polda Jabar dalam konteks penyidikan. Itu aja udah gue bikin bingung ya, ini lagi sekarang. Nah terus gue coba cek ya. Ternyata memang gue nemuin berita nih ya, ini langsung dari Divisi Humas Polri. Ya kita tayangin ya. Jadi polisi tangkap 11 pengedar 200 kg sabu, berarti 2 kintal ya. Asal Timur Tengah di Petamburan. Ya gue ngebayangin aja nih, kata kuncinya itu kan lumayan menjurus ya keywordnya ya. Lu bayangin sabu, narkoba ya, kemudian Timur Tengah, kemudian Petamburan. Ini kan kalau ditarik garis nih, waduh seru ya. Apalagi kemudian berita yang beredar juga dari kepolisian ditengarai bahwa sabu tadi akan digunakan sebagai dana untuk kegiatan terorisme di Indonesia. Oh dahsyat, ngeri. Tentu kita mendukung ya, sangat mendukung aparat penegak hukum ketika melakukan tugas-tugas membongkar kejahatan berat seperti narkoba, terorisme. Tapi yang menjadi apa, tanda tanya besar dan kemudian menggelitik pikiran dan perasaan gue adalah sama dengan Mbak Nani, yaitu sikap apa bukan sikap, apa ya, tiba-tiba ya, ketiba-tibaan, bahasanya jadi aneh ya, ketiba-tibaan dari semua kejadian itu. Ya. Nah, mau nggak mau gue jadi berpikir ya, jangan-jangan ya, again ini bukan kesimpulan ya, tapi ini adalah apa namanya, ya pikiran liar aja. Jangan-jangan memang benar nih sinyalemen sebagian pihak ada upaya untuk mengcornering ya, untuk menyudutkan HRS dan FPI. Nah biasanya kalau ada skenario-skenario kayak gitu yang berbau teori konspirasi, itu ada mastermind di belakangnya dan itu tujuan besar yang biasanya adalah tujuan politik. Dan ini masuk akal ya, karena bagaimanapun Habib Rizik Syihab sudah menjadi tokoh politik. Ya, walaupun beliau selalu menampilkan diri sebagai sosok ulama, tokoh agama, tapi kita nggak bisa bantah bahwa HRS itu adalah tokoh politik dan tokoh politik yang selayaknya sangat diperhitungkan. Bagaimanapun kita tidak bisa lupa peran beliau sangat besar ya di dalam konteks Pilkada DKI 2017. Ya, beliaulah yang menggerakkan umat untuk memberikan dukungan kepada paslon tertentu yang kemudian bisa menjadi pemenang. Ya, kemudian rupanya ini jadi rame
Karena ada pihak yang kalah tentu tidak rela dan terjadilah kekisruhan yang membuat kemudian beliau harus mengungsi ke Arab Saudi. Dan dari sana beliau tetap menjalankan peran ya, untuk apa? Untuk menggerakkan umat di dalam mendukung paslon tertentu lagi ya di dalam Pilpres 2019. Nah, artinya bisa dikatakan bahwa beliau ini sebagai orang di balik layar dan tokoh politik yang disegani. Ya mungkin juga ditakuti ya, walau alam. Nah, dalam konteks itu ya bisa dipahami kalau kemudian ada upaya-upaya tadi yang sangat serius untuk mengganjal jangan sampai pengaruh Habib Rizik Syihab melalui FPI itu semakin besar di tengah masyarakat. Ya, kita bisa bayangkan ya, politik selalu bicara tentang perbenturan kepentingan, ya. Agak susah membayangkan politik itu win-win. Selalu konotasinya adalah win-lose. Ketika ada satu pihak yang menang, ada pihak lain yang kalah atau setidaknya merasa dikalahkan. Tentu tidak ada yang ingin kalah dan pemenang akan berusaha untuk melestarikan kemenangannya. Nah, oke. I'm not a politician, guys. Jadi gua nggak mau terlibat dalam keruwetan itu. Gue cuma pengen bicara sebagai anak bangsa. Poin gue adalah sangat disayangkan kalau negara diwakili oleh pemerintah dan state aparatus kemudian menghabiskan energi dan uang pajak rakyat untuk mengurusi sesuatu yang sebenarnya tidak prioritas. Ya, apalagi kalau kemudian ya ditengarai ada unsur-unsur tadi, ya maksud-maksud yang terselubung tadi. Ini kalau ada ya, ini menurut gue sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Karena persoalan kita itu bukan di sana. Ya, aku yakin persoalan bangsa ini bukan HRS, bukan FPI. Ya kita udah lihat ya, bagaimana cost dari persoalan ini yang terus digulirkan seperti bola salju itu mahal banget. Setidaknya 6 orang laskar FPI tewas. Dan sampai hari ini menimbulkan kekisruhan yang dahsyat. Ya, bikin PR buat kepolisian, bikin PR buat Komnas HAM dan bikin PR buat kita semua. Kenapa? Karena mata dunia tertuju pada kita. Kita tahu ya bahwa pasca tewasnya 6 laskar FPI tadi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, itu kemudian ada 2 diplomat dari kedutaan besar Jerman yang datang ke markas FPI di Petamburan. Ya, walaupun kemudian ya ketika ribut-ribut terjadi, ya ada orang yang nggak suka kan kemudian ya, kedutaan besar Jerman kemudian memberikan klarifikasi ya bahwa mereka tetap bersama pemerintah Indonesia, bahwa mereka sekedar mencoba mencari informasi karena bagaimanapun wilayahnya itu dekat dengan kedubes Jerman dan seterusnya. Tapi tentu kita yang mengerti ini adalah sekedar basa-basi diplomatik. Ya, kita tidak boleh lupa bahwa Jerman adalah satu negara yang memiliki posisi kuat di Uni Eropa. Jadi sementara pengamat menduga bahwa Jerman diminta oleh negara-negara Uni Eropa untuk mencari tahu apa sesungguhnya yang sedang terjadi di Indonesia dengan kasus tadi tragedi kilometer 50 tersebut. Nah, maksud gue, jangan sampai kemudian penilaian internasional terhadap demokrasi Indonesia, terhadap penegakan HAM di negara kita itu semakin mengalami defisit. Ini berbahaya dalam konteks percaturan politik global. Nah, jadi kembali menurut gue, kalau misalnya ada pihak-pihak ya, oknum lah gue menyebutnya begitu, yang memaksakan terus ya bola salju ini digulirkan, FPI di cornering ya, demikian pula HRS, gue khawatir cost-nya akan semakin mahal. Ya, belum lagi kita menghadapi persoalan-persoalan lain. Data menunjukkan sampai bulan November 2020 kita punya defisit anggaran sekitar 883 ya. Gue lupa angka tepatnya, tapi yang jelas di atas 800 triliun. Ini informasi langsung dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Lu bayangin, itu persoalan kita hari ini. Ya. Kita tahu bahwa kita setiap saat harus ngutang sekedar untuk membayar bunga hutang. Ya beberapa kali kita lakukan itu. That's our problem. Ya, belum lagi COVID yang tak kunjung selesai. Ya, ada kisruh masalah apa? Masalah vaksin yang tidak jelas. Ya, kita sudah impor 1,2 juta dosis kalau nggak salah vaksin Sinovac, kemudian beredar
ya keraguan-raguan tentang sejauh mana efektivitas vaksin ini, tentang sejauh mana dia sudah mengalami tes tahap 3, apakah sudah memenuhi syarat, apakah ini dan seterusnya dan seterusnya. Itulah problem kita. Sehingga kalau kemudian tadi kita melihat ya, ada persoalan sabu di Petamburan yang tadi tiba-tiba, ya gue merasa kebetulan aja ya. Kemudian juga pada saat yang sama kita mendengar juga ya, ada klaim dari PTPN berapa nih? PTPN 8 mengenai tanah yang digunakan oleh pesantren Markas Syariah di Megamendung. Padahal ya kalau kita baca penjelasan dari versi FPI, tanah ini sudah terkatung-katung sekian lama ya, artinya tidak digunakan, tanah yang menganggur, lalu digarap oleh petani selama puluhan tahun. Lalu dari petani-petani penggarap inilah FPI dalam hal ini Habib Rizik Sihab membeli tanah itu dan kemudian dikembangkan menjadi pesantren ya dengan konsep agro gitu ya, yang namanya kemudian kita kenal sebagai Markas Syariah. Dan bertahun-tahun beroperasi tidak pernah dipersoalkan, tidak pernah ada masalah. Lalu ketika mencuat masalah HRS, masalah FPI, tiba-tiba saja PTPN 8 mengklaim bahwa tanah itu sudah diserobot dan memberikan waktu 1 minggu kepada Markas Syariah, kepada pengelolanya untuk mengosongkan tanah tadi. Nah, yuk kita merenung sejenak. Gue perlu tarik napas. Kenapa gue bilang begitu guys? Karena gue mencoba ya, as a journalist, gue mencoba untuk adil. Ya jurnalis itu kan harus adil ya, bukan cuma jurnalis ya. Semua profesi, semua manusia itu harus adil. Kalau kita kembali ke kitab suci mengatakan dilu, berlaku adillah kalian. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ya, gue gak mau ngutip lebih lanjut karena gue bukan ustadz. Nah, yuk kita tanya. Kalau kita mengatakan FPI itu adalah ormas radikal, kalau kemudian kita memojokkan HRS sedemikian rupa, apakah kita adil? Ya soalnya HRS itu ngomongnya keras, ustadz yang tidak sejuk, memprovokasi dan sebagainya. Gue ingin mengajak, yuk kita bedakan antara fakta dengan perasaan. Antara fakta dengan penilaian subjektif. Dalam pandangan gue, betul HRS itu diksinya keras kalau ceramah. Dan gue juga banyak gak sependapatnya sama beliau dalam konteks pemilihan diksi, dalam konteks gaya bahasa, dalam konteks cara menyampaikan. But again, gue harus adil mengatakan bahwa it is his style. Ya, it is his style. Maksud gue, namanya style kan kita gak bisa paksain. Umat yang suka dengan ustadz atau ulama yang sejuk silahkan. Ya, umat yang suka dengan ustadz atau ulama yang keras dan tegas silahkan. Karena kalau kita buka kitab suci ya begitu. Ayat-ayat yang sejuk, ayat-ayat yang menghibur, ayat-ayat yang memberikan harapan ada. Tapi ayat-ayat yang tegas dan keras juga ada. Dan kita nggak bisa kesampingkan ya. Itu. Jadi mari kita tanya, emang HRS korupsi? Enggak. Emang HRS mengedarkan narkoba? Enggak. Emang HRS melakukan makar? Enggak. Emang HRS mengibarkan bendera Republik Front Pembela Islam gitu? Enggak. Kan kita jadi miris ketika orang yang jelas-jelas korupsi, orang yang jelas-jelas melakukan pengedaran narkoba, orang yang jelas-jelas melakukan tindakan makar, itu kita melihat gejala-gejala justru mendapatkan toleransi dan keringanan. Ya. Cara menyikapinya itu penuh toleransi, kadang-kadang penuh kelembutan gitu loh. Ya, kita masih ingat bagaimana ketika ada kasus bendera OPM dikibarkan. Ya, itu diksi atau gesture dari pemerintah itu intinya kita jangan melebih-lebihkan, kita harus sabar. What? Jelas-jelas makar. Gitu loh. Ini yang gua nggak ngerti. Apalagi kemudian ya belakangan ada hal-hal konyol, ini udah dibahas oleh banyak kanal ya. Gue cuma ngangkat aja gimana ada razia sweeping terhadap orang-orang yang mengenakan kaosnya HRS. Gue tuh geli ya, aduh ini negara apaan sih. Sebelumnya ketika menjelang Pilpres 2019, Pak Presiden sempat-sempatnya menyindir orang yang menggunakan kaos 2019 ganti presiden. Diksinya gak salah,
ya, bahwa kaos itu nggak bisa menggantikan presiden. Iya sih, tapi punten ya, kalau gua jadi presiden, gua nggak akan nggunain waktu gua buat ngomentarin yang begituan, kaos. Kemudian setelah itu kemarin ya ketika HRS pulang, sibuk TNI menurunkan baliho. Gue mikir-mikir, ini kenapa ya? Kaos, baliho, itu jadi persoalan gitu loh, jadi persoalan. Ini ada orang jelas-jelas mengibarkan bendera OPM, gak diapa-apain. Ya, lalu ada segerombolan orang, gue nyebutnya segerombolan ya, itu yang menggunakan kaos Palu Arit. Ya, kemudian komentarnya Pak Luhut apa? Nanti kita tayangin beritanya ya. Komentarnya Pak Luhut apa? Ini bisa jadi sekedar tren anak muda, nggak usah dilebih-lebihkan. Nah, bingung kan kita? Palu Arit yang kita tahu simbol dari siapa, itu jangan dilebih-lebihkan. Nah, foto HRS, siluetnya HRS jadi persoalan. Aduh. Ya, jadi kita bertanya-tanya nih, emang HRS kenapa sih gitu ya? Ini yang sampai hari ini nggak terjawab di otak gue gagal paham. Apalagi kalau kita bicara tentang FPI. Gue nonton interview antara Refli Harun dengan Louis Hung Harisma. Ini tokoh Buddhis dari etnis Tionghoa. Ya. Beliau ini orang yang dekat ya dengan Habib Rizik Syihab dan cukup kenal, berkali-kali ketemu ya. Jadi dia tuh bukan katanya-katanya, ketemu langsung, berinteraksi sangat dekat. Cukup dekat lah setidaknya. Louis Hung Harisma dengan jelas dan tegas mengatakan, buat kita-kita nih katanya, yang bisnisnya benar, yang gak macem-macem, gak melakukan maksiat, gak ada masalah. Gak pernah diganggu, gak ada urusan, gak ada persoalan sama FPI. Yang ada persoalan siapa? Mereka yang bisnis esek-esek, yang bikin warung remang-remang gitu kan ya, yang jual minuman keras di luar ketentuan yang ada, yang meresahkan masyarakat, tempat-tempat maksiat, kan itu kan yang bermasalah dengan FPI. Dan mestinya kalau benar negara ini ya punya adat ketimuran, punya Pancasila, itu musuh negara bukan musuhnya FPI. Dan gue yakin kalau persoalan-persoalan tadi, penyakit-penyakit masyarakat ditangani oleh aparat dengan tegas, tidak ada kong kali kong di belakang, FPI tidak akan turun tangan. Bahkan ekstrim gue berani mengatakan, kalau masalah-masalah tadi ditangani, dihandle oleh negara dengan baik, FPI itu akan kehilangan pekerjaan dan bubar dengan sendirinya. Ya. Sebagai sosiolog gue yakin bahwa satu organisasi, kumpulan orang baik formal maupun informal hanya akan eksis ketika masih ada manfaatnya. Masih ada purpose-nya. Ketika purpose-nya hilang, diambil alih oleh negara, selesai. Jadi buat yang masih membenci FPI, bencinya sampai ke ubun-ubun, mungkin sekarang waktunya untuk stop and think. Ya, melepaskan semua urusan-urusan politik, melupakan postingan para buzzer yang menyudutkan FPI dan kemudian stop and think, mencoba untuk jernih. Sebenarnya salahnya FPI sama hidup lu apa? Apalagi kalau kita flash ke belakang ya, flashback ke belakang. Ketika ada satu wilayah, satu masyarakat gitu ya, yang itu terkena musibah, terkena bencana. Sejarah mencatat data tidak bisa dihapus, FPI hadir paling depan. Sebelum yang lain-lain. Makanya di beberapa video gue yang lalu gue pernah ngomong. Ya, waktu 6 laskar FPI tewas dalam insiden kilometer 50, itu banyak buzzer yang bersorak gembira, bersorak-sorai di media sosial. Gue pengen nanya sama mereka. Ketika tsunami Aceh misalnya, FPI turun langsung di bawah komando HRS, menggotong jenazah, mayat, menguburkannya secara layak, menolong korban. Lu semua ada di mana? Yuk kita tonton videonya.
kenangan ranjau berduri telah kau tempuhi, tabah hidup sendiri. Kita ini berkali-kali mengklaim bahwa gua Pancasila. Ya. Lu masih hafal gak sih Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan kalau kita bicara Pancasila cuman Bhinneka Tunggal Ika doang. Bukan cuman itu. Bahkan belakangan nih gua ngerasa penekanannya tuh pada tunggal ikanya. Gitu loh. Ya, ini kan yang kacau. Pancasila itu ada ketuhanan, ada keadilan. Ini mungkin kalau kita mau ambil salah satu insight terpenting, dua nilai itu, ketuhanan dan keadilan. So menurut gua, sebagai orang Indonesia yang mengatakan gua Pancasila, kita harus mulai berpikir adil dengan dasar nilai-nilai ketuhanan. Ya, Pramudia Anantatur mengatakan seorang intelektual itu harus mulai berlaku adil dari pikiran. Apalagi dalam perbuatan, dalam kelakuan, dalam perilaku. Jadi sekali lagi kalau kita lihat ya bagaimana FPI mendapatkan penghargaan. Karena mereka yang paling banyak tadi membantu korban di tsunami Aceh. Nanti kita tayangkan juga ya penghargaannya dari WHO dan dari pihak yang lain. Bahkan media-media asing itu sudah mencatat dalam liputannya. Setiap terjadi bencana alam yang merenggut banyak jiwa, ya mereka menyebutnya kelompok Islamis ya, yang dimaksud adalah FPI salah satunya, itu paling dulu hadir di depan. Jadi guys, kalau kita ingin berpikir untuk satu Indonesia yang lebih adil, lebih beradab atas dasar ketuhanan, rasa-rasanya kita harus segera menghentikan permusuhan terhadap FPI dan Habib Rizik Syihab. Kalau ada aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang dilanggar oleh FPI, oleh HRS, dan bukan cuma oleh mereka, oleh siapapun, mari kita tegakkan hukum secara proporsional. Apalagi yang kita pahami guys, bahwa aparat kepolisian sebagai bagian dari state apparatus itu sebenarnya punya 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah melindungi dan mengayomi. Ya, fungsi yang kedua adalah menegakkan Kamtibmas, ya, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan fungsi yang ketiga baru penegakan hukum. Menurut gua adalah sangat tidak pada tempatnya ketika fungsi yang ketiga ini yang dikedepankan secara eksesif. Apalagi itu ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang kebetulan berada pada posisi yang berseberangan dengan penguasa. Kemana fungsi pengayoman dan perlindungan? Karena nggak boleh ya menurut gua, nggak fair kalau fungsi pengayoman dan perlindungan itu diberikan secara intensif kepada pihak-pihak yang berada atau berpihak kepada pemerintah, penguasa, sementara fungsi penegakan hukum yang eksesif dilakukan kepada pihak-pihak yang berseberangan. Menurut gua ini nggak adil. Ya, aparat harusnya melindungi dan mengayomi semuanya, terlepas dari preferensi politik. Sebagaimana juga menegakkan Kamtibnas dan menegakkan hukum juga terhadap semuanya. Again, atas dasar keadilan dan ketuhanan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.